namanya. Izin bang, nama akunnya apa tadi bang? Biar kita bantu dengan agensi bang, biar kita keluar pulihkan kembali. Prince bang Nopri. Oke. Sekarang Mas Ana lagi nelpon dia, kasih akun. Bisa nggak? Ajarin bikin akun baru, gampang kok. Iya Pak ada di bawah, tapi nggak bisa naik toh. Nggak ada akun lagi dia Bang Andi. Dia termasuk apa ya orangnya? Gaptek soal TikTok ini. Oh, jadi dia udah. naik aja nggak bisa. Ya udahlah. Nggak bisa dijambak Kang. Coba bisa nggak dijambak Kang? Nggak bisa. Kalau tadi masih bisa dijambak, sekarang nggak bisa dijambak. Oh berarti kena report itu. Bang, izin bang, suruh typing dari bawah bang. Suruh typing dari bawah. Coba typing dulu Bunda apa? Ada Prince. Ada Prince. Coba typing dulu. Sayang juga itu. Ini kan. Oten memang kepanasan. Kalau ada yang syahadat ini mereka sakit hati. Kalau ada yang syahadat ini mereka ini parah. Oh kalau ada yang mengucapkan 2 kalimat syahadat itu iblis itu panas kupingnya itu. Panas. Setuju saya itu Bang Andi. Kayak disiram apa ya? Air radiator tuh. Spiritus. Kan radiatornya juga kan suka panas tuh, ngebul ke atas tuh, kena kuping kan itu kayak gitu tuh. Kalau typing bisa nggak deh typing? Bunda Cahaya. Ya typing coba. Suruh typing Bang Anan, Mas Anan. Oh dia ngechat ini, dia katanya komen. Kalau nggak typing baru komen. dia mau bersih juga baru pulang apa tadi tuh? Apa sih kalau itu kerja lapangan itu latihan? PKL. Ah itu dia. Tahu kalau gitu lanjut di belakang layar aja kalau gitu. Iya. Oke. Mantap, aku turun kalau gitu. Silakan cari Oten. Ya ntar gua kasih nomornya Jul. Lanjutkan pekerjaan. Oke. Mana itu videonya, Kang? Halo, Jul, assalamualaikum. nanti dulu, jangan turun dulu, Jul. Dek, kenapa Dek? Nggak bisa naik lagi? Iya, nggak bisa naik. Tiba-tiba tadi keluar. Oh ya udah, nggak apa-apa. Nanti Iya, gimana? Coba tanya dulu Bang Andi atau ada Gimana Dek? Kenapa? Iya udah itu aja, nggak apa-apa. Kalau ada apa-apa hubungi Mas Anannya ya. Oke? Iya, Ayo, assalamualaikum. ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Iya. Emang itu anak dipanggil AA semua orang mah. Oke, waalaikumsalam. Udah, Udah. Bahaya nih, mirip apa? Yang di Bandung tuh dipanggil AA juga kan, yang si kumis. diem lo. Ya sekali-kali lah memanggil AA ke Bang Andi nggak apa-apa ya. Kalian jangan iri ya. Itu nomornya udah saya kirim ke Gurunda, monitor Gurunda. Nomornya gua kirimkan lu Jul. Lu tinggal urus. Di sini. Wis lagunya men. Ini mau diputar yang kemarin perintah Gurunda. Yang kemarin boleh. Lupa deh. Enggak. boleh dong. Masya Allah, ini sebagai ini ya. Terus kalau yang tadi nelpon kayaknya besok dia. Bubar nih Kristen kayaknya nih. Debater-debaternya pada syahadat guys. Tapi ada satu yang paling lucu itu. Debater seniornya syahadat. Si Kepas. Itu selalu itu kalau saya tanya. Kamu milih masuk Islam apa masuk angin? Lebih pilih masuk angin. Selalu itu jawabannya. Kang, putar videonya kalau bisa di perangkat satunya itu juga terkonek ke soundcard ya biar suaranya ini jelas. Saya nggak pakai soundcard, nggak punya soundcard, saya rusak soundcard saya. Jadi ditembak aja langsung di sini. Nggak apa-apa ya, nggak pakai soundcard. Suaranya penting, Kang.
Yang penting suaranya aja. Soalnya rusak soundcard saya, mau beli mahal kemarin itu. Tapi mau pesan sih insya Allah kalau ada rezeki. Cek ke AA aja gampang, AA ada kok. Bentar ya, saya open cam dulu. Kok malah foto si ganteng kalem. Aduh, Masya Allah gantengnya. Red. Itu foto waktu zaman Pak Harto itu. Ya, Tahun yang lalu itu. Bang Handi monitor. Bang Handi monitor. Bang Handi. Cek in join. Ada checking. Bang Handi, dibuka mute-nya. Malam silakan masuk. Lagi nelpon tuh sama si Fris. Oh. Ada yang simpan. Kita puterin dulu ya. Yang mualaf barusan nggak? Di grup ada bang. Di grup. Ada. Udah saya kirim itu ke grup. Oh siap. Ini nggak, soalnya tadi nggak ini, nggak keputar pas syahadat itu di YouTube channel Bang Suma. Soalnya di rumah katanya informasinya hujan deras. Oh, terus nggak live Udah dong? lanjut. Udah live, cuman pas syahadat tadi nggak ini. Oh suaranya ya. Mutar. Iya, saya minta maaf pada channel teman-teman yang ada di Zulkifli Abbas. Lanjut bang, lanjut. Ya, sekarang udah normal berarti ya. Biar saya puterin ini. Iya, silakan. Udah. Ini teman-teman ya. Mudah-mudahan bagus suaranya kayaknya. Nggak pakai soundcard. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau di Islam itu fokusnya itu di ikra, fokusnya itu belajar. Karena di Islam imannya itu harus rasional. Tidak bisa kemudian hanya diimani, tapi harus diilmui. Apapun itu di Islam harus berdasarkan dengan kaidah ilmu. Kaidah ilmu inilah yang kemudian menghantarkan orang-orang yang menggunakan akal sampai kepada Islam. Sekira begitu, Guru Sandy, Adinda. Oke, siap, abang. Ya. Nah, sekarang ini rencananya gimana? Rencananya supaya lebih paham pengambilan ikrar dulu, baru pembelajaran beberapa bulan ini. Walaupun ada beberapa 2 atau 3 hari 4 hari saya belajar dengan Bang Saiful mengenai aksara Arab itu. Siap. Ya, jadi kita mau syahadat ulang ini ya. Insya Allah ini selepas ini langsung ke Malaf Center lagi. Masya Allah. Di sana sambil sunat. Iya. Sambil pembelajaran. Siap. Ini nanti pengaruhnya sangat dahsyat nanti nih di Danau Toba. Boleh punya pengaruh di sana, Masya Allah. Ya, saya sendiri pun tunggulah beberapa setelah pembelajaran baru saya menyatakan diri bahwa saya sudah seorang menjadi. Ya, tutup aja dulu. Tertutup itu. Siap. Masya Allah. Luar biasa. Jadi memang orang-orang yang menggunakan akal sehat yang akan sampai kepada Islam. Kalau hanya berdasarkan kebencian, orang tidak bisa sampai ke Islam. Sedangkan saya sendiri, saya belajar tentang kekristenan itu, saya betul-betul runut, pelan-pelan, dan tidak ada tujuan dari awal itu untuk berdebat diskusi awalnya. Betul-betul karena ingin belajar dan ingin tahu Bible. Tapi melihat keadaan, ya saya harus turun lapangan untuk memberikan pelajaran semampu saya dan metode yang saya bisa. Meskipun saya tahu banyak dari kalangan baik umat Islam maupun dari Kristen yang tidak suka cara saya. Tapi itulah yang metode yang saya punya sekarang. Kalau kedepannya memiliki metode yang lebih baik, insya Allah kita akan menyampaikan kebenaran itu dengan cara yang jauh lebih baik lagi dari yang sekarang. Saya kira begitu. Iya. Begitu. Kalau saya sendiri, abangku tidak terlalu muluk-muluk untuk sekarang, lebih kepada fokus pendalaman dan pengenalan diri dan mendekatkan diri
terhadap jalannya Islam, kan begitu. Siap. Masya Allah, Masya Allah. Tapi memang nama adik ini lebih cocok, Guru Sending itu lebih cocok kepada Islam sebenarnya. Iya betul. Saya lihat nama itu lebih cocoknya ke Islam. Entah kenapa, saya melihat pertama kali waktu jumpa di TikTok itu, saya melihat kok aura orang ini kok kayak orang Islam ya. Lama-lama, oh beliau Kristen. Tapi pertama saya lihat itu nuansa keislamannya tajam sekali. Iya, pikirannya, cara berpikirnya, terus kemudian saya perhatikan dia punya cara berargumentasi, caranya melihat. Ya ini orang paham. Ditambah lagi nama Guru Zendi. Wah itu luar biasa itu. Nama itu membawa berkah kurasa. Dan itu nama kan nama seorang misionaris kan. Ya, misionaris. Iya. Termasuk misionaris kuat itu. Jadi kalau misalnya Adinda ini meluk Islam, ya mungkin pertama keturunan beliau yang Muslim kali ya. Kayaknya sih gitu, karena Guru Sending ini kalau saya tidak salah ingat, beliau adalah orang yang kuat memegang agama Katolik kan ya? Bukan. Perspektif kami Batak, Guru Sending di Islam juga ada, di Kristen juga ada, di Ortodoks juga ada, jadi semua itu. Oh, iya, pantasan aja. Iya, pantasan nama itu tidak asing. Oke, ini sekarang kita mau ngapain? Ya, syahadat aja dulu lagi. Oke, boleh. Kita syahadat ya. Kita pakai simbol tauhid. Ikuti saya, Dinda. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah. Yang Maha Pengasih. Lagi Maha Penyayang. Asyhadu. Allah. Ilaha. Illallah. Wa asyhadu. Anna. Muhammadan. Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Allahu Akbar, Allah bersah. Masya Allah, Subhanallah, Allahu Akbar, Masya Allah. Subhanallah, Masya Allah. Ya, jadi Alhamdulillah, saya serahkan semuanya kepada Allah. Doa-doa saya yang baik pada Allah, kiranya Allah memberikan rahmat, hidayah, keberkahan hidup, kemudahan dari segala urusan, utamanya terbukanya hati untuk menerima Islam, mengantarkan adik saya ini Guru Sending kepada berkah dalam hidup dunia dan di akhirat. Dan saya mohon kepada Allah, kiranya Allah kemudian memberikan keturunan kepada Adinda Guru Sending ini yang soleh dan soleha, yang bakal jadi tokoh agama dan tokoh negara, yang mempersatukan kemudian bangsa Indonesia dalam panji kecintaan terhadap anak bangsa. Amin, amin, ya rabbal alamin. Masya Allah. Subhanallah, subhanallah. Ini luar biasa, Dinda. Dan di dalam kaidah kami sebagai apologet Islam Indonesia itu kan ada kaidah, kita minta kemudian kepada yang kita syahadatkan untuk melepaskan secara kafah, secara keseluruhan bahwa Yesus itu hanyalah Rasul. Bisa? Tunggu, bentar ya, satu lagi nih. Maha Penyayang. Asyhadu. Kok balik lagi? Allah. Videonya sama, Guru Nda? Di ini aja, dipercepat aja, dilewati aja. Oh iya.
Bentar. Atau kita sudah ya, jangan apa-apa kan udah jelaskan, cuman mau menginformasikan aja bahwa beberapa saat yang lalu Guru Sending itu sudah bersyahadat, namun kita masih rahasiakan. Tapi oleh karena beliau sudah membuka diri ya di ranah umum bahwa beliau sudah Islam, maka kita semalam juga Akhi Saiful itu sudah menunjukkan kemudian dan menginginkan kemudian video ini kita bagikan supaya kita semua menjadi saksi kalau keturunan dari Guru Sending itu sudah ada kemudian bersyahadat, dia bersyahadat kemudian melalui api, sehingga ini adalah merupakan satu kebanggaan pencapaian dakwah apologet kita, dikarenakan hampir setiap malam ya, setiap hari ada saja yang kemudian menyatakan diri untuk menjadi seorang mu'allaf atau mu'allafah, membuktikan bahwa dakwah apologet kita itu berhasil. Meskipun banyak orang yang kejang-kejang, banyak orang yang dengki, kepanasan, cacingan, panuan, kurapan, dikarenakan materi apologet yang kita sajikan dalam berdiskusi, berdebat, sehingga banyak juga orang yang mendapatkan hidayah, dan kita nggak peduli dengan mereka yang benci, mereka yang tidak suka dengan cara kita mengkanter kristenisasi ini. Yang perlu saya sampaikan di sini adalah pandangan orang-orang yang kerdil, orang-orang yang cebol terhadap para apologet, khususnya kepada Bang Sumaya terkait dengan dunia debat. Mereka menginginkan nilai toleransi itu sama dengan meniadakan debat lintas agama. Sisi lain itu terlihat terkesan baik karena toleransi. Sayangnya yang menyuarakan ini tidak mampu dan tidak ada upaya menghentikan gerakan pemurtadan. Sayangnya yang menyuarakan ini tak mampu kemudian menjadikan para penghujat Islam untuk berhenti menghujat Islam. Orang yang menyuarakan toleransi dengan menginginkan ketiadaan debat itu tidak sanggup kemudian merubah STT itu untuk tidak menghujat Islam. Orang-orang yang menyuarakan kemudian toleransi dengan cara menghilangkan debat dan menghujat para pendebat itu tak sanggup menjadikan lembaga Bible-nya Kristen untuk melepaskan hinaan dan hujatannya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayangnya mereka hanya terlihat seperti gagah-gagahan dan ya kebanyakan saya melihat cuma pansos. Karena ketidakberdayaan atau karena tidak ada medan untuk mereka mengaktualisasikan diri mereka sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing, sehingga yang menjadi sasarannya itu adalah para pendebat Islam. Padahal di Islam itu pun ada perintah berdebat. Berdebatlah mereka dengan cara yang baik. Itu diperintahkan oleh Al-Quran. Nah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, itu perintah. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan cara yang baik. Wal mau'idatil hasanah wajadilhum, berdebatlah, itu perintah. Berdebatlah billati hiya ahsan, dengan cara yang baik. Ada perintah. Jadi ada perintah untuk menyeru kepada manusia. Nah, manusia itu bukan cuma Islam doang. Manusia itu ada yang non-Muslim.
Sedangkan ayat itu mengajarkan kita, memerintahkan kita untuk menyampaikan keislaman itu kepada non-muslim juga dengan cara-cara yang baik. Illal ladzina zalamu minhum. Cara baik kecuali terhadap orang-orang yang zalim di antara mereka. Nah, ini sayangnya, andai saja saudara-saudara kita yang membenci dunia apologet, dunia debat ini bisa kemudian memberikan solusi terhadap misionaris, gimana solusinya supaya misionaris ini bisa kemudian kita hilangkan gerakan pemurtadan, pendangkalan akidah, beragama menyerupai diri dengan Islam tapi bukan Islam. Itu ada solusi yang diberikan yang lebih baik daripada berdebat. Ya kita ikutin itu, tapi faktanya kagak ada. Dengan kata lain, mereka membiarkan adanya pemurtadan terjadi di mana-mana. Gitu, saudara-saudara. Nah, sedangkan Al-Quran mengatakan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatil hasana wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Itu kata Allah. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat di jalannya dan siapa yang dan Allah lebih mengetahui siapa yang mendapatkan petunjuk. Nah, oleh karena itulah kemudian ya alhamdulillah sahabat-sahabat sekalian, dengan masuknya Guru Sending ke Islam ini, mudah-mudahan beliau bisa menjadi obor Islam di khususnya di Danau Toba sana. Karena beliau kalau nggak salah bermukim di sana. Karena beliau adalah salah satu tokoh pemuda Batak yang ada di area Batak Toba sana. Saya kira gitu sahabat, sebagai sebagai ungkapan rasa senang bahagia karena saya sendiri yang menuntun beliau bersyahadat. Demikian, silakan saya serahkan kembali. Ya, Masya Allah. Mungkin Ustadz Alif mau menambahkan. Ustadz. Sudah sangat sempurna host penyampaian dari Gurunda, Masya Allah, luar biasa. Itu membuat kita semakin semangat ya perjuangan dakwah ini. Jangan pernah putus, jangan pernah padam, perjuangan terus. Karena tadi pesan-pesannya saya menyimak dengan cermat, sangat luar biasa. Udah sangat cukup host, terima kasih. Masya Allah. Ini Red Sea Muslim apa Kristen? Muslim bang, Muslim. Ya, ada yang mau disampaikan bang?